Biasanya banyak sekali orang menanyakan, Gan, power supply ini bagus nggak? Worth it nggak? Power supply itu bagus nggak? Ada RGB-nya nggak? Bisa angkat VGA ini nggak? ABC, banyak sekali pertanyaan tentang power supply, yang mana yang terbagus. Dan kita juga biasanya mendapatkan jawaban yang beragam, tergantung dari experience, kalau itu benar experience, atau hanya sekedar, ya apa yang dibaca di website, apa yang dibaca di spesifikasi vendor dari power supply itu sendiri, dan kemudian bisa mempengaruhi kita. Kali ini kita tidak lagi bermain-main dengan itu. Kali ini kita akan langsung menyiksa 3 buah power supply dengan kapasitas yang sama, 550 watt, dan memiliki efisiensi yang sama, 80 plus bronze. Tonton video ini sampai selesai. Kapasitas 550 watt kami pilih karena itu merupakan kapasitas yang menjadi mainstream saat ini di market. Kenapa? Karena 550 watt sudah bisa mendukung kartu grafis mainstream hingga high-end. Contohnya saja RTX 2060 atau 2060 Super itu membutuhkan rekomendasi power supply dengan kapasitas 550 watt. Dan di hadapan saya saat ini ada 3 buah power supply yang kami distribusikan, NJT dan AGS distribusikan, yaitu Cooler Master, FSP, dan Gigabyte. Kita akan adu ketiganya. Sebelum kita adu, kita akan coba ulas beberapa fitur yang ada pada masing-masing yang ditawarkan oleh vendor dari power supply ini. Kita akan ulas pertama power supply dari FSP, Hyper M85 Plus. Ya, namanya agak aneh, M85 Plus. Kenapa? Meskipun power supply ini memiliki sertifikasi 80 plus bronze, ternyata pada pengujian yang dilakukan dia bisa mendekati efisiensi dari 80 plus silver. Tetapi secara marketing FSP memilih tetap melabelinya sebagai 80 plus bronze. FSP dikenal sebagai salah satu vendor power supply yang memiliki pabrik sendiri, artinya dia tidak OEM ke brand lain. Dan power supply yang ada di depan saya saat ini berkapasitas 550 watt, ya, dan semi modular. Semi modular itu kabel 24 pinnya dan EPS 12 voltnya itu masih ikut dengan body, sedangkan kabel yang lain terpisah. Ini yang disebut dengan semi modular. Power supply ini menggunakan desain DC to DC, artinya dari 12 volt itu nanti akan dibagi menjadi plus 3,3 dan 5 volt. Dengan topologi utamanya dual forward. Lalu untuk efisiensi tadi sudah kita sebutkan 80 plus bronze efisiensi dengan 12 voltnya itu total di 550 watt yang nanti akan berbagi dengan 3,3 dan 5 volt ketika kita sudah taruh dalam pengujian, yaitu sebesar 100 watt untuk combine 5 volt dan plus 3,3. Power supply ini memiliki garansi 5 tahun. Ada di dusnya tertulis 5 tahun garansinya. Kemudian ada embel-embel tulisan Japan Made E-Cap. Artinya kapasitor ini buatan Jepang. Ya karena kita nggak bisa bongkar juga, kita nggak bisa lihat ya brandnya dari mana. Nanti kita akan juga tes apakah betul power supply ini sesuai dengan apa yang diklaim oleh vendornya. Power supply selanjutnya datang dari Cooler Master, Master Watt 550 watt bronze, sama seperti FSP tadi, dia juga datang dengan semi modular kabel, dan ini ada braided kabelnya juga, ya seperti ini. Lalu secara spesifikasi dia memiliki sertifikasi efisiensi 80 plus bronze, dan memiliki fitur semi fanless. Artinya apa? Dalam beban, jika belum mencapai 15%, kipasnya ini tidak akan berputar. Jadi kalian jangan kaget ketika menggunakan power supply ini pertama sekali, masih dalam desktop Windows, kemudian kipasnya tidak berputar. Itu bukan karena kipasnya rusak, tapi karena belum mencapai beban di atas 15%. Setelah 15% dia akan berputar secara otomatis. Desain yang digunakan juga sama, yaitu dual forward, DC to DC. Hanya yang menarik di sini, dia memiliki
protection yang sangat-sangat lengkap sekali, termasuk ada under voltage protection, sebuah fitur yang sebenarnya sangat dibutuhkan di kondisi kelistrikan kita yang ada di Indonesia ini, karena tegangan yang sering turun bukan naik malah. Jadi cukup baik juga, cukup menarik Cooler Master menyertakan fitur ini di dalam power supply Master Watt 550 watt bronze ini. Bergaransi 5 tahun, ya, garansinya juga 5 tahun, dan untuk Cooler Master itu langsung replace, tidak ada service, langsung kita akan gantikan. Untuk spesifikasi di bodinya itu di 12 voltnya 550 dan 3,3 plus 5 voltnya itu combine sekitar 110 watt. Nanti juga kita akan buktikan apakah klaim spesifikasi dari vendor ini benar sesuai apa yang mereka tuliskan. Power supply ketiga yang akan kita tunjukkan adalah power supply dari Gigabyte. Ya, Gigabyte dikenal sebagai vendor motherboard dan kartu grafis, tapi beberapa produk baru dari line up merek Gigabyte juga bisa kita lihat ada di websitenya, termasuk power supply. Kita ambil yang P550B agar seimbang dengan yang tadi, dengan Cooler Master ataupun si FSP. Kapasitas sama 550 watt, efisiensi 80 plus bronze. Uniknya secara bentuk fisik, power supply ini adalah power supply yang paling kecil dimensinya dibandingkan dua yang tadi, baik itu Cooler Master maupun FSP. Jadi cukup unik melihat Gigabyte mampu membuat power supply ATX, ini masih form faktornya ATX, namun memiliki dimensi yang sedikit lebih compact, ya, lebih ringkas, ya. Nah, garansi dari power supply ini adalah 3 tahun. Kemudian total wattnya tadi 550 watt. Dia memiliki, kalau melihat dari spesifikasinya sih, dia memiliki desain yang sama juga ini sebenarnya. Dual forward DC to DC. Karena kita lihat angka plus 12 voltnya itu mencapai 522 watt. Sedangkan 3,3 dan 5 voltnya itu combine di 108 watt. Sayangnya power supply ini tidak modular atau tidak semi modular seperti dua yang sebelumnya, tetapi dia masih menggunakan kabel yang langsung menyatu dengan body power supply. Namun kabelnya ini sudah black ribbon, sudah pipih, sehingga untuk mengatur di dalam casing nanti akan bisa dirapikan. Atau jika kalian ingin solusi yang lebih baik lagi, ya beli aja extension kabel. Itu jadi akan jauh lebih rapi lagi. Oke, ini juga kita akan tes dalam pengujian, dan kita lihat nanti dari mana yang 3 power supply ini yang memang sesuai dengan klaim vendornya. Oke, satu lagi yang mau kami tambahkan, pengujian kami akan melakukan pengujian total watt sesuai yang tertulis di badan power supply. Lalu kami akan menaikkan tegangan, lalu menurunkan tegangan, dan kita lihat apakah power supply ini bisa bertahan. Pertama, kita akan melakukan pengujian untuk power supply-nya si FSP Hyper M85 Plus. Sebelumnya kita tunjukkan dulu tegangan listrik itu masih di angka 210, kita paskan di 220. Jadi di sini kita menggunakan load tester dikombinasikan dengan voltage regulator yang bisa kita naik turunkan inputnya untuk si power supply. Dan di sini bebannya masih belum ada di load. Semua kabel power supply itu terpasang. Uniknya power supply ini cuma 550 watt, tapi FSP memberikan kabel untuk PCI Express-nya itu ada 4 total, yang biasa digunakan untuk sistem SLI. Jadi agak sedikit rancu juga ya, 550 watt diberikan 4 buah kabel untuk PCI Express, which is sebenarnya secara kapasitas, kalau kita lihat kartu grafis modern saat ini, kalau kita lihat di Nvidia-nya, itu yang bisa mendukung hanya 2070 super ke atas, dan tidak mungkin pakai power supply dengan kapasitas 550 watt. Ya, kami tidak tahu apa tujuan FSP untuk membuat kombinasi seperti ini. Lalu untuk kabel EPS 12 voltnya ini bukan ribbon cable, dan juga tidak ada sleeve-nya. Jadi kayak kabel power supply standar gitu loh. Jadi secara estetika ada sedikit janggal aja sih. Tapi anyway, kita lihat apakah performanya memang bisa sesuai dengan apa yang diklaim. Kita akan load
Sebelum load kita lihat ya, kipasnya ini tidak berputar karena kita belum ada load dan kita belum hidupkan. Ketika kita hidupkan, dia akan berputar, padahal ini belum ada pembebanan ke power supply-nya. Artinya apa? Power supply ini tidak memiliki fitur fanless atau semi fanless. Kipas ini akan tetap berputar meskipun power supply di load atau tidak. Oke, kita akan load di 12 voltnya dulu. Jadi kalau kita lihat spesifikasinya, 12 voltnya ini harusnya sesuai dengan bodinya itu di 45,84 ampere. Kita akan genapkan nanti di 46. Lalu untuk 3,3 dan 5 voltnya itu masing-masing 20 ampere. Tapi ingat ini DC to DC, jadi dia akan lebih besar di 12 voltnya. Kita akan coba bebankan penuh dulu di 12 volt. Jadi kita akan matikan dulu yang ini. Kita akan bebankan 46. Ya, 46. Ya, ini 46 di 12 voltnya. Dan itu 645 yang diambil dari listrik untuk bisa menjalankan. Ini murni 46 ya, 10, 20, 30, 40 tambah 4 tambah 2, jadi 46 ampere. Sorry, 46 ampere karena tulisan di boxnya itu 45,84. Artinya ya secara spesifikasi 12 volt pure ditarik dia bisa. Lalu kita akan bebankan pada 3,3 dan 5 volt, masing-masing di situ tertulis 20. Ini kita turunkan menjadi 40 ampere dulu untuk 12 voltnya. Lalu ini kita mulai naikkan ke 20, 16, 20, 20. Ya. Ini sekarang kombinasinya 40 ampere di 12 volt. Lalu 3,3 dan 5 volt itu masing-masing 20 ampere. Kita bisa lihat 760 watt diambil dari listrik untuk bisa mensuplai spesifikasi seperti ini ya. Lalu dari sini kita akan menurunkan tegangan. Kita menaikkan tegangan dulu deh. Oke, kita naikkan ke 240 dengan kondisi full load ya. 235 sekarang voltnya. Jadi input tegangannya kita naikkan. Nah, 240 dia masih bisa naikin lagi aja, 245 atau 250 boleh. Ya, ini kondisi over voltage input tegangan. Ya, digenapin aja 250 coba. Ya, ini 250 volt. Belum ada trigger protection dari si power supply-nya, masih berjalan. Lalu dari over voltage input kita akan turunkan under voltage input. Ya, kita coba dulu di 180, tegangan di 180 volt. Power supply ini tadi sesuai informasi di boxnya itu menggunakan desain DC to DC, lalu pakai Japan made kapasitor dan dia semi modular. 180 masih bisa berjalan, kita coba turunkan lagi. Seperti kondisi di Indonesia, kadang-kadang bisa sampai di 160, kita coba di 160. Oke. Ya, 160 power supply masih bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi ini kondisi full load, kondisi yang hampir tidak mungkin terjadi ketika kita pakai dalam satu PC yang kita punya, meskipun spesifikasinya sudah mepet. Oke. FSP Hyper M85 Plus lolos dalam pengujian under voltage, over voltage, dan juga sesuai seperti klaim dari vendornya.
Power supply kedua yang akan kita siksa adalah Cooler Master Watt 550 bronze. Ini spesifikasinya juga sama, 12 voltnya itu 45,8 ampere, sementara 3,3 dan 5 voltnya masing-masing 20 ampere. Jadi kurang lebih sama seperti yang FSP tadi. Ini belum kita load, kipas masih belum berputar, lalu kita akan hidupkan dulu. Kita lihat ini sudah nyala. Oh, ini belum on. Oh iya. Kita lihat. Ini mulai ya. Nah, kita lihat kondisinya masih belum kita bebani, kita hanya hidupkan saja alatnya. Dan kipas sudah belum berputar, dia cuma berputar sebentar lalu dia akan stop. Karena sesuai informasi yang ada di website ataupun di kemasannya, power supply ini memiliki fitur semi fanless, di mana beban di atas 15% baru dia akan berputar. Jadi ini bukan karena power supply-nya rusak ya. Dia akan berputar sebentar tadi. Kita coba lagi, dia akan berputar sebentar, lalu dia akan mati karena masih dalam kondisi belum terbebani ya. Kemudian kita akan bebani. Tegangannya 220 volt standar ya. Ya, lalu kita mulai bebani. Di 12 voltnya tadi 45,8 sama. Kita akan bebani di 12 voltnya terus. Ini 46. Ya, 46. Wattnya sama, 675, persis sama seperti yang tadi si FSP. Oke, ini untuk 12 voltnya. Lalu kita akan kurangi 40 supaya kita bisa meload 3,3 dan 5 volt. 20 ampere masing-masing. Lalu untuk plus 12 minus 12 voltnya itu ada di 0,3 ampere. Ini 0,3 ampere dan 5 VSB-nya ada di 3 ampere. Oke. Ini udah full load, kita lihat mendekati 800 watt total yang diambil dari listrik. Sebelum dikonversi dari AC dikonversi menjadi DC. Sekali lagi fungsi power supply itu adalah merubah arus AC menjadi arus DC. Ini kapasitas 550 watt dengan kondisi sesuai dengan yang ada tertera di badan power supply-nya. Kita load dan kita dapatkan total yang diambil dari listrik itu ada sekitar hampir 800 watt. Sekarang kita akan mulai coba tes. Fungsi yang paling penting dalam power supply adalah proteksi tegangan input. Kita akan coba over sama seperti tadi di 250. Tegangan input 250 volt. Ini sebenarnya agak jarang terjadi di Indonesia sih, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu dia bisa spike ke atas. Ya, 250. Dia masih bisa malah 260 ya. Oke, 250. Berjalan dengan baik. Kipasnya sudah berputar secara maksimum. Lalu kita akan turunkan ke 160, 180, terus kita ke 160 volt. Ini biasanya kondisi di mana di daerah kita di Indonesia ini sering sekali mengalami drop power supply. Drop listrik, tegangan listrik yang bisa mengakibatkan power supply itu rusak atau bahkan bisa menyebabkan komponen yang terhubung dengan power supply itu menjadi rusak bila output dari power supply-nya itu tidak baik. 180 masih berjalan dengan baik. Kita lihat tegangannya juga masih di range plus minus 5% ya. Kita turunkan lagi di 160 volt. Ya. Masih berjalan dengan begitu baiknya. Ya, kita tidak ada kembang api, tidak ada percikan apa-apa, tidak ada suara aneh-aneh. Oke, kita bisa nyatakan Master Watt 550 bronze ini lolos dalam pengujian yang kami lakukan.
power supply berikutnya yang akan kita tes adalah Gigabyte P550B 550 watt juga. Ini kita sudah pasangkan dengan loader kita, dummy loader kita. Kita akan lihat apakah ketika kita hidupkan kipasnya berputar atau tidak. Ya, berputar dan tidak berhenti. Artinya power supply ini tidak memiliki fitur semi fanless atau fanless, di mana pada kondisi apapun, pada load apapun, kipas di power supply ini akan tetap berputar. Oke, ini power supply menggunakan single rail juga, sama seperti Color Master dan FSP yang sebelumnya, tetapi sedikit ada perbedaan. Meskipun sama-sama wattnya 550 watt, di badan power supply tertulis angka 43,5 untuk 12 volt. Kita akan load 43,5. Nih, 43,5. Dan kita lihat karena ini 12 voltnya, dia sudah mulai turun. 12 voltnya terlalu drop ke bawah. Kita akan tambahkan di 5 volt dan 3,3-nya. 3,3-nya di 18 ampere. Kemudian 5 voltnya, 5 voltnya di 15 ampere. 15 ampere itu 12, 14, 15, dan 3,3 voltnya itu di 18 ampere. 5 VSB-nya di 3 ampere dan minus 12 voltnya di 0,3 ampere. Ya, seperti ini. Sekali lagi 12 voltnya di 43,5 ampere. Ya. Dan kita lihat tegangannya, angkanya stabil. Artinya tadi itu sepertinya desain power supply ini bukan DC to DC. Ini bukan DC to DC. Ketika kita tadi 12 volt tadi, kita lihat 12 voltnya langsung drop. Dibandingkan yang 2 tadi, dia tidak drop di 12 volt. Jadi ini kalau menurut kami, karena kami belum bisa bongkar ini power supply, ini desainnya belum DC to DC. Dia masih menggunakan desain yang masing-masing output dari filtering pertama sekali dari listrik itu langsung dibagi ke 12, 5, dan 3,3 volt. Tidak seperti DC to DC dari filtering pertama itu ke 12 volt dulu, baru dibagi menjadi 5 dan 3,3. Oke, kita lihat total watt. 810 watt ya. Dalam kondisi sesuai dengan spesifikasi power supply-nya ini, 810 watt dari kapasitas DC outputnya di 550 watt. Lalu kita akan coba naikkan tegangannya ke 250 volt. Dan kalau kita lihat proteksi, ya, kalau kita lihat proteksinya, dia memiliki yang sama dengan Cooler Master. Dia punya juga under voltage protection. Jadi lengkap sekali untuk proteksinya. Kita akan coba buktikan nantinya. Oke, kita naikkan ke 250. Masih berjalan dengan baik di 250. Tegangan input ke power supply 250 volt. Angka-angka di sini masih dalam kategori normal, masih di antara 5% up and down ya, lebih dan kurangnya. Lalu kita akan turunkan ke 180 dan selanjutnya ke 160. Menyesuaikan yang kondisi listrik di Indonesia yang sangat umum terjadi sih. Di bawah 220 volt ini lebih sering daripada di atas 220 volt. Di 180 masih berjalan, masih oke. Lalu kita turunkan lagi di 160. Ya, 160 volt tegangan input power supply ini masih bisa bekerja dengan baik. Dan kalau kita lihat konsumsinya di kondisi drop begini biasanya akan lebih tinggi. Ya, 820 sekian watt yang diambil. Tadi kan 810. Tapi karena terjadi penurunan tegangan, power supply akan berusaha mengkompensasinya supaya tetap bisa berjalan.
Oke, kita juga bisa nyatakan Gigabyte power supply ini bisa bekerja dengan baik sesuai spesifikasi yang ditulis oleh vendornya dan juga memiliki kemampuan tetap berjalan pada kondisi over voltage di 250 volt dan under voltage sampai di 160 volt. Bagaimana? Menarik? Kalau saya pribadi kurang menarik karena tadi yang kita harapkan sebenarnya ada power supply yang meletus, ada kembang api, ada yang terbakar. Tapi ya dari ketiga power supply ini satu pun tidak ada yang gagal dalam pengujian yang kita tes. Sekali lagi pengujian ini sebenarnya melebihi apa yang sehari-hari biasa digunakan pada sebuah komputer ya. Jadi udah sangat menyiksa dan kita benar-benar sesuai dengan apa angka-angka yang ditulis oleh si vendor, baik itu Cooler Master, FSP maupun si Gigabyte. Dan ketiganya ya dengan cukup mengejutkan bisa melewati pengujian yang ada. Di sini kami ingin memberikan informasi sebenarnya bahwa power supply itu sebenarnya fungsi yang pertamanya itu adalah merubah arus dari AC, dari listrik PLN itu menjadi DC yang kemudian bisa digunakan oleh peripheral yang ada di komputer kita. Dan yang paling penting dari power supply itu sebenarnya selain dari originalitas atau keaslian spesifikasi dari vendornya, kedua yang paling penting adalah proteksi. Karena proteksi inilah yang melindungi semua komponen kita yang ada di dalam komputer. Contoh prosesor kita beli berapa harganya, motherboard, kartu grafis, dan segala macam, itu nyawanya tergantung dari power supply yang kita gunakan. Jadi, don't get cheap on power supply. Jangan pernah meletakkan power supply itu pada baris paling bawah dalam daftar belanja ketika kita mau membangun sebuah komputer. Kapasitas itu penting, tapi lebih penting lagi bagaimana tulisan kapasitas itu bisa dipertanggungjawabkan. Efisiensi itu penting, tetapi efisiensi tidak menunjukkan kualitas sebuah power supply, karena yang diuji hanyalah efisiensinya. Dan kalau kalian membaca efisiensi itu dengan seksama, itu bukan pada load 100%. Efisiensi itu dinilai pada load 50% atau setengah dari power supply itu sendiri. Jadi jangan pernah merasa, oh saya beli power supply 750 watt kegedean. Enggak. Semakin gede power supply yang kita sediakan untuk sistem kita, maka jaminan komponen di dalam power supply itu bekerja 100% itu semakin berkurang. Kalau kita berusaha menyesuaikan benar-benar pas-pasan ya power supply-nya. Misalnya, kita buat sebuah sistem dengan total 400 watt, terus kita beli power supply juga 400 watt. Itu dijamin komponen dalamnya itu akan selalu berjalan 100%, yang akan mengurangi umur si power supply tersebut dan bisa mengakibatkan output tegangan yang dibutuhkan oleh komponen itu bisa drop, yang menyebabkan komponen itu akan cepat rusak. Atau pada kondisi-kondisi ekstrim, komponen terbakar. Contoh seperti VGA card yang membutuhkan power supply atau daya yang jauh lebih besar. Nah, untuk itulah kenapa misalnya di Masterwatt 550, Cooler Master secara spesial meletakkan standarisasi kabel AWG 16 untuk jalur PCI Express-nya. Nah, yang dua itu tidak mengikuti hal seperti itu, tapi keduanya sudah menggunakan AWG 18 secara spesifikasi. Jadi, tidak usah khawatir mengenai kualitas kabel yang digunakan di tiga power supply ini. Lalu terakhir ya, kembali lagi pada pilihan kalian. Pertama, mungkin garansi. Ya, garansi Cooler Master dan FSP itu 5 tahun, sedangkan garansi Gigabyte itu 3 tahun. Itu boleh jadi satu bahan pertimbangan. Lalu untuk kualitas, FSP menyatakan dia menggunakan Japanese kapasitor, sedangkan yang duanya tidak ada tulisan soal Japanese kapasitor. Ya, itu bisa jadi marketing, itu bisa benar, bisa enggak, dan kita nggak bisa buktikan kalau kita nggak buka body si power supply-nya sendiri, which is kalau kita buka, ya garansinya akan otomatis void. Ketiganya menggunakan single rail 12 volt. Kenapa sekarang pakai single rail 12 volt? Dulu ada double rail ataupun quad rail. Itu tujuannya adalah untuk memproteksi maksimum wattage yang bisa dikeluarkan dari masing-masing jalur kabel. Tapi kalau kita lihat sekarang, semuanya single rail karena ya biar itu terkonsentrasi dan dibagi masing-masing oleh sesuai kebutuhan dari peripheral yang terpasang di masing-masing komponen. Nah, yang unik tadi saya sempat singgung soal FSP ini, keunikannya itu ya dia punya PCI Express-nya sampai 4. Padahal kapasitasnya cuma 550 watt. Ya agak lucu juga sih. Kalau kita misalnya mau membuat two-way SLI, itu harusnya butuh power supply di atas 750 watt dengan
kondisi GPU yang masa kini ya, bukan yang dulu. Kalau yang dulu mungkin masih bisa, tapi siapa juga yang mau SLI atau Crossfire GPU yang berumur 4, 5 tahun, bahkan 6 tahun ke belakang. Untuk Gigabyte sendiri sebagai pemain baru cukup mengagumkan ya, meskipun belum menggunakan DC-to-DC dari hasil kita sudah bisa lihat tadi, dan juga di website sangat sedikit informasi mengenai power supply ini, namun secara fiturnya juga cukup lengkap, punya beberapa proteksi yang bisa diandalkan, dan kami yakin 3 power supply ini sudah sangat-sangat pantas untuk kalian gunakan sebagai penyuplai sumber daya bagi PC yang kalian gunakan. Baik, itu saja video kali ini. Bila ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di bagian komentar. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe channel kami. Jangan lupa untuk like. Sampai ketemu.